Halo guys, kembali lagi bersamaku di Dimas Irfan. Kali ini aku akan membawakan alur cerita terbaru yang berjudul Spellbound. Film ini menceritakan kisah anak raja dan ratu yang merawat kedua orang tuanya yang menjadi monster karena sebuah kutukan. Dan dia berusaha membuat kedua orang tuanya kembali seperti semula. Dan di awal film kita diperlihatkan dengan seorang gadis yang bernama Elia. Elia ini merupakan seorang putri dari kerajaan yang bernama Lumria. Namun sayangnya waktu bermain miliknya harus selesai sebab dia melihat suar yang ditembakkan ke atas. Akhirnya dia berpamitan dengan teman-temannya. Walaupun bersedih, temannya berusaha menghiburnya bahwa mereka akan datang ke acara ulang tahunnya Elia. Setelah itu Elia sampai ke sebuah istana dan juga dia disambut oleh salah satu menteri istana yang bernama Nazara. Singkat cerita, Elia yang masuk ke istana untuk mengurus kedua orang tuanya yang sudah setahun ini dikutuk menjadi dua monster ketika mereka berada di hutan gelap abadi. Selama setahun, Elia dan kedua menterinya menyembunyikan rahasia ini dari para penduduk. Elia juga membantu tugas-tugas yang seharusnya dikerjakan oleh kedua orang tuanya. Bahkan jenderal kepercayaan kerajaan yaitu Cardona sendiri tidak mengetahui perkara ini. Semua ini sudah membuat Elia tidak tahan lagi. Dia hanya membagikan perasaannya kepada teman kecilnya saja yang bernama Fling. Tiba-tiba seorang penyampai pesan datang membawa surat dari peramal matahari dan juga bulan. Mereka berniat akan datang ke acara ulang tahun sang putri. Hal ini membuat Elia sangat senang bahwa kutukan yang menimpa kedua orang tuanya akan segera menghilang. Sementara itu, dua menteri kepercayaan kerajaan yang bernama Nazara dan juga Bolinar, di situ mereka merencanakan menaikkan Elia menjadi ratu, menggantikan kedua orang tuanya demi kerajaan Lumria di masa depan. Dan kini tibalah waktu pesta ulang tahun dimulai. Namun pesta ini sangat sepi sebab hanya boleh dihadiri penghuni kerajaan saja. Singkat cerita, peramal itu datang dengan menaiki seekor katak besar. Mereka bernama Luno dan juga Sani. Sesampai di sana, mereka sempat kaget melihat apa yang sebenarnya terjadi. Mereka merencanakan membantu Elia untuk mematahkan kutukan tersebut. Namun sialnya di saat seperti itu kedua orang tuanya mengejar Luno dan juga Sani. Akhirnya karena mereka sangat ketakutan, mereka langsung pergi tanpa pamit dan menjatuhkan liontin ajaib mereka. Sorenya dia berniat membujuk kedua orang tuanya dengan memberikan sepotong kue. Namun usahanya Elia membuat kedua orang tuanya mengingatnya sia-sia saja. Setelah itu Elia dan juga Fling pergi ke tempat di mana Elia dan kedua orang tuanya menghabiskan waktu bersama. Dia hanya bisa berharap semua kembali seperti semula. Every day back when my heart lay back to the way it was. Only I knew. Paginya seluruh istana mengalami kekacauan sebab kedua monster itu lepas dari kandangnya. Sebab semalam Elia lupa mengunci kandangnya. Kejadian ini membuat Jenderal Cardona mengejar kedua monster itu. Selama beberapa saat mengejar monster itu, akhirnya mereka berhasil memojokkan monster tersebut. Di saat itulah Elia berbicara jujur di depan semua penduduk, bahkan pada Jenderal Cardona, bahwa kedua monster itu adalah raja dan juga ratu mereka. Semua yang terjadi siang tadi membuat para penduduk resah. Melihat semua keresahan penduduk, Cardona langsung memutuskan secara sepihak tentang penobatan Elia dan pengasingan kedua monster tersebut. Esokan harinya, Elia berusaha menyelamatkan kedua orang tuanya. Beruntung Fling menemukan liontin ajaib milik peramal. Selain itu, Elia sempat mengangkat telepon dari liontin tersebut dan dia berkomunikasi dengan kedua peramal itu. Singkat cerita, Elia mengembalikan liontin itu kepada peramal. Setelah itu, Elia dan juga Fling menggunakan liontin itu untuk pergi ke dalam hutan gelap abadi. Dan secara ajaibnya, liontin dapat membuat apapun menjadi hidup. Di situ, Elia dan juga Fling pergi sambil menaiki kereta kuda buatan dari liontin itu. Mereka sempat mengalami kesulitan sebab pasukan Cardona dan dua menteri kerajaan datang mengejarnya. Sialnya, Cardona tidak membiarkannya begitu saja. Dia mengejarnya hingga Bolinar untuk menangkap Elia. Naasnya, setelah berhasil menangkap Elia dan Fling, justru Bolinar bertukar jiwa dengan Fling. What's that hairy thing? That hairy.
Dan sayangnya mereka masih dikejar oleh pasukan Cardona hingga sampai ke hutan gelap abadi. Beruntungnya lagi, Leontin itu berhasil menyelamatkan mereka dari kejaran Cardona. Akhirnya mereka sampai ke rumah kedua peramal. Di sana Elia meminta mereka untuk mematahkan kutukan kedua orang tuanya. Luno dan Sunny berusaha menjelaskan mengenai mematahkan kutukan tersebut, yaitu ada pada kedua orang tuanya. Selain itu, kedua peramal juga memberitahu Elia untuk pergi ke Danau Cahaya supaya dapat membantu memecahkan kutukan tersebut. Tidak lupa, Sunny dan juga Luno memperingati gadis itu untuk tetap stay positif supaya kegelapan tidak datang untuk merasukinya. Setelah itu, Elia, Boliner dan kedua orang tuanya melanjutkan perjalanan menuju ke Danau Cahaya dengan mengikuti jejak cahaya. Kini mereka berempat harus melewati sebuah terowongan kayu besar untuk dapat sampai di Danau Cahaya. Selama di perjalanan, mereka sangat menikmati waktu bersama hingga Boliner mengucapkan kata-kata negatif di dalam gua. Sekalipun kejadian itu berhasil ditangani Elia, tapi masalah tersebut datang lagi, bahkan lebih parah dari sebelumnya. Pertengkaran yang dimulai kedua orang tuanya membuat suasana semakin parah. Tambah hati Elia tidak mempercayai kedua orang tuanya lagi. Hal ini memancing kegelapan datang. Ajaibnya, kedua orang tuanya bisa berbicara dan itu menghentikan semua kekacauan itu. Setelah keluar dari dalam gua, Elia terlihat senang dengan kedua orang tuanya yang sudah dapat berbicara. Namun mereka masih belum mengingat siapa Elia bagi mereka. Mereka melanjutkan perjalanan dengan damai tanpa pertengkaran sebab Elia sudah memperingati kedua orang tuanya itu. Are we there yet? What? Like my work better. I think I do too. Sore harinya mereka telah sampai di atas sebuah bukit sebab jejak cahayanya sempat hilang di sana. Elia pun bingung karena jejak cahayanya tidak muncul lagi hingga malam hari. Singkat cerita, di malam yang tenang dan penuh bintang itu, Elia berusaha mengingat kedua orang tuanya. Namun sayangnya hanya ayahnya saja yang mengingatnya sedikit, sedangkan ibunya tidak. Kemudian sang ibu mengingat nama Elia. Kejadian itu membuat jejak cahaya muncul kembali dan mereka melanjutkan perjalanannya lagi. Paginya, Cardona masih beserta pasukannya masih mengejar mereka dan sialnya, Boliner meninggalkan jejak pada mereka. Kembali ke Elia, kini mereka harus melewati hamparan pasir berbatu yang luas. Di situ Elia menangkap basah Boliner yang tengah meninggalkan jejak dan melarangnya. Perjalanan mereka kali ini cukup sulit sebab pasir tersebut bisa menelan mereka jika cahaya matahari tertutup awan. Bukan hanya itu, Elia dipaksa memilih rencana kedua orang tuanya. Hal ini membuat para pasukan Cardona dapat menyusul mereka. Kini mereka dikejar oleh para pasukan dan juga tornado kegelapan, ditambah cuacanya menjadi badai secara tiba-tiba. Elia melihat seekor anak kucing terbang butuh pertolongan. Melihat dia kesulitan, Elia ingin menolongnya. Akhirnya Elia dan juga orang tuanya saling membantu untuk menolong anak kucing terbang tersebut. Namun sayangnya mereka terkepung oleh kejaran pasukan Cardona. Untungnya mereka bisa lolos berkat bantuan dari kucing terbang dan kedua rencana orang tuanya. Setelah itu perjalanan mereka terus berlanjut. Sialnya lagi, Elia dan Boliner sempat berpisah dari rombongan. Sekalipun mereka sempat tertinggal, untungnya ada kekawanan Fling untuk membantu mereka menemukan jalan yang benar. Alhasil mereka berhasil berkumpul lagi. Mereka berterima kasih dengan para Fling, lalu melanjutkan perjalanan menuju sarang para kucing terbang. Sesampainya di sana, ingatan kedua orang tua Elia bisa kembali lagi. Elia dan juga Boliner sangat senang melihatnya. Daughter. Daughter. Ellie. You are our daughter. Tujuan mereka yang sudah di depan mata, mereka langsung bergegas menuju ke Danau Cahaya yang berada di puncak gunung dengan berhati gembira. Akhirnya mereka sampai di Danau Cahaya itu. Di situ Elia dan juga Boliner sudah masuk ke air tersebut. Namun ketika mereka akan memasuki danau, air itu justru menjauhi. Anyone finish? I held my breath waiting. There you go again. Let's do this. Melihat kedua orang tuanya berdiam di tepi danau, membuat Elia bertanya kepada mereka. Singkat cerita, kedua orang tuanya lalu menjelaskan keadaan sebenarnya kepada Elia, bahwa mereka tidak bisa bersatu seperti dulu. Hal ini membuat hati ceria Elia tercemar oleh rasa kekecewaan yang sangat besar. Selama ini Elia selalu berusaha melakukan segalanya untuk kedua orang tuanya, namun kedua orang tuanya justru ingin berpisah tanpa memikirkan perasaan Elia. Hati yang murung itu mendatangkan kegelapan yang abadi. What about the guilt? The silent
Walaupun begitu, kedua orang tuanya membujuk Elia, tapi dia tidak percaya lagi dengan mereka. Ditambah pasukan Cardona datang dan menangkap kedua orang tuanya, yang mana mereka tidak bisa menolong putri kesayangan mereka. Melihat kejadian ini, Bolinar tidak bisa tinggal diam. Dia berencana untuk menolong kedua monster itu, yang tidak lain dan tidak bukan adalah raja dan ratu. Singkat cerita, Bolinar meminta bantuan kepada para Fling untuk melepaskan raja dan ratu, dan rencana Bolinar pun berhasil. Setelah itu, raja dan ratu langsung berbicara kepada Cardona semua kesalahpahaman ini. Lalu mereka langsung pergi menolong Elia. Melihat anak kesayangannya kesulitan, raja dan ratu berusaha menolong Elia dengan menumpahkan sedikit air danau cahaya. Usaha mereka pun berhasil. Bahkan Elia melihat kedua orang tuanya untuk menolongnya. Hal ini memberikan sebuah harapan dan mendengar semua penjelasan kedua orang tuanya. Selain itu, kedua orang tuanya meminta maaf kepada Elia sebab mereka sangat egois kepadanya. Dengan kejadian itu, Elia tahu semua kebersamaan yang selalu dia rindukan tidak akan sama di kemudian hari. Namun gadis itu tetap tegar dan menerima keadaan. Dia meneguhkan hatinya dan berharap kedua orang tuanya masih menyayanginya seperti dulu. Rasa cinta yang dimiliki Elia kepada kedua orang tuanya dan juga sebaliknya dapat mematahkan kutukan tersebut, yang mana kedua orang tuanya kembali menjadi manusia Saat semuanya sudah kembali normal, walaupun kedua orang tuanya tidak tinggal dalam satu rumah lagi, namun mereka masih menyayangi Elia dengan tulus. Di ulang tahunnya yang ke-16 ini, Elia merasa bahagia sebab semua sudah kembali normal. Dia berharap semua persis seperti dulu. Dan film pun berakhir.